2 siang tadi, dan masih semangat, masih setia menunggu sambutan dari Gubernur terpilih. Kita akan dengarkan Bapak Maijen TNI Purnawirawan Yulius Silvanus Komaling, Sarjana Ekonomi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan sesuatu pedagang kembali. Yang saya hormati dan banggakan tentunya Pak Adi Bapak Diri sebagai pembicara kegiatan kita sore hari ini, juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Persaudaraan Haji Indonesia Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Jafar, dan tentunya juga pada panitia, Ibu Lilis dan teman-teman yang telah bekerja keras, di mana waktu yang saya berikan hanya 2 hari sebenarnya, ya, tapi jadi juga acara ini dengan jumlah yang cukup besar. Terima kasih Ibu. Dan yang saya hormati Kak Kanwil Agama, Pak Taha, nggak bosan-bosan kita ketemu terus. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati tentunya dan banggakan para hadirin sekalian, umat muslim yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tentunya saya mohon maaf karena saya janji jam 2, tetapi saya hadir tadi terlambat. Jam 3:10 saya tiba di hotel ini karena ada alasan. Ya, ini ada alasan. Jadi setelah terpilih, saya hampir tidak, setelah pikon saya tinggi, nampaknya saya susah mengatur waktu. Ya, saya susah mengatur waktu dari bangun tidur mau tidur, dari menuju titik A sampai ke titik-titik lainnya, semuanya bermasalah. Kenapa bermasalah? Contohnya begini, tadi malam saya bilang jam 3 kita sudah selesai, tapi masih ada yang terobos juga jam 4 pagi saudara-saudara sekalian, ya, 4 pagi. Tetap saya terima dan terakhir jam 5 lah, ya. 5 saya masuk kamar, 5 pagi. Jam 6 pagi suami lagi di jendela kamar saya, karena kamar saya dekat tempat tamu duduk-duduk teras. Kita intip, aduh kasihan. Jadi 1 jam saya istirahat. Ya, nampaknya teman-teman dari Jakarta ada beberapa jenderal yang datang mengucapkan selamat. Kalau ini nggak bisa ditolak, nggak bisa ditolak karena jenderal-jenderal semua. Ya kan, ini nggak bisa ditolak, mereka bisa dobrak pintu saya itu. Jadi saya takut, saya cepat buka, bincang-bincang sambil ngopi. Kemudian datang wakil gubernur terpilih eksekutif Pak Victor Melangke dan kawan-kawan. Dan selanjutnya kita berangkat ke ulang tahun perkawinan ketua tim pemenangan Pak Ramai Luntungan. Tepat waktu sebenarnya, tapi waktu pulang tidak tepat waktu, karena ada minta saya suruh nyanyi, ada minta saya harus main catur,
Yang paling berat adalah selfie-nya. Satu ruangan ini minta selfie semua sama saya. Bisa dibayangkan, nggak sampai-sampai mobil saya. Jadi itu sebabnya saya terlambat sampai di sini. Jadi ada alasan kenapa saya terlambat. Jadi tapi itu nggak menjadi alasan. Itu sebabnya kita berdoa kepada saudara-saudara. Itu tidak sengaja, ya, karena kecintaan masyarakat Sulawesi Utara semakin tinggi. Ya, dan saya hidup saya karena saya katakan ini saya minta pada waktu itu saya mendapatkan hubungannya itu. Oke, ayo nyambung. Saya mau tunggu apa ini maksudnya ya? Nyambung. Jadi jangan tinggi. Kalau ada istilah jangan tinggi, kalau di sana apa ya? Jangan tinggi berkorok. Jangan tinggi kan bahaya. Ada orang tahu. Bapak Ibu saudara, saya senang bertemu dengan kami saya pernah bertanya. Ketemu kita dan umat muslim yang ada di Sulawesi Utara, tentunya saya sangat senang. Ini bukan pertemuan pertama. Hampir separuh ini saya sudah ketemu semua. Ada apa? Dari depan ini hampir separuh lebih ini saya sudah ketemu. Apalagi pas sudah mati juga. Banyak teman-teman yang ada di ruang ini tentunya banyak yang sudah saya ketemu, tapi tidak dilakukan presiden. Saya pandangan saya itu pandai merekam, tetap merekam suaranya. Bahkan kalau saya dulu saya selalu jangan kaget kalau saya bahas perbedaan ini berbeda itu saya merekam. Dan suatu saat saya tentunya pasti saya ingat apa gimana ini saya ingat. Ya, itu kebiasaan diri jadi kedua saya tidak bisa lihat karena sudah tinggal masuk 61 tahun atau jauh untuk melihat. Ya. Tapi kalau Pak Jafar mungkin lihat lah yang sana ya, masih bersih matanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tadi disampaikan, saya belum bicara materi tapi mencoba menjawab apa yang disarankan tadi untuk haji tadi ya. Tadi kan kalau kita kan kuota kita 700. Saya tanya kenapa mesti kita harus embarkasi ke Balikpapan? Kenapa nggak di sini? Ini apa ini? Sekali lagi. Ini apa? Bapak Ibu, itu saran benar. Pertanyaan saya benar. Kenapa? Saya ingin Sulawesi Utara, ya, kita ini akan menjadi center of gravity, ya, dari sebuah kegiatan. Bukan hanya ekonomi saja, termasuk pertahanan, termasuk agama. Center of gravity, jadi tempatnya sentralnya di sini, tidak di Balikpapan. Kenapa nggak kita tarik ke sini dulu? Ya. Jadilah nggak lagi perlu apa namanya tadi biaya lokal, ya, atau hibah untuk jemaah untuk berangkat ke sana. Kenapa nggak di sini? Saya ingin Sulawesi Utara makin banyak begitu. Betul tidak? Ini khususnya orang Bolmong nih, Bolmong, dengar tuh. Bolmong ini kalau nggak kita isi kabur semua mereka kosong, ya, betul nggak?
Bogor ini, Bogor Raya, kalau di sana nggak kita perhatikan, lama-lama urbanisasi habis. Pedoman Kota Manado jadi penuh. Ya kan? Kenapa pindah? Kenapa urbanisasi? Ini yang kita pemerintah harus bertanya. Kenapa mesti urbanisasi meninggalkan dari kampung ke kota? Pertama, nggak ada pekerjaan. Betul tidak? Kedua, nggak ada sekolah. Betul tidak? 3, rumah sakit. Ini 3 hal yang mendasar, saudara-saudara sekalian, yang mesti pemerintah wajib menyiapkan supaya tidak ada urbanisasi lagi. Maka banyak nanti pekerjaan-pekerjaan ya yang akan kita buat di Pulau Manado Raya. Ya, mohon maaf yang di Manado ya, Manado selalu over ya, sudah terlalu over. Karena ada perbedaan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara ini tidak imbang. Kota Manado itu IPM-nya 80, sekian, di Pulau Manado itu 67%. Berarti banyak anak-anak kita 12 tahun itu tidak lengkap sekolahnya. Ya, banyak bayi lahir dia stunting. Banyak usia-usia yang belum waktunya meninggal dia meninggal. Ini standarisasi indeks pembangunan manusia itu. Kenapa dia 67? Ya, kalau kita tinjau kembali, ini yang salah siapa? Ya, ini sebabnya, itu sebabnya kami, saya dan Pak Victor ingin memperhatikan Pulau Manado Raya. Pertama, khususnya Pulau Manado, karena saya suara terbanyak di sana. Ini siapa ini kasih ini, wah kacau ini. Ketua panitia ya. Jadi saya punya ada 60-70 tim ahli yang sudah 1 minggu lalu sejak keluar hasil dari Quickcon ya, saya tidak mau lagi sibuk-sibuk lagi. Saya kumpulkan tokoh-tokoh semua yang jago-jago berpikir tentang Sulawesi Utara ya. Saya dudukkan kurang lebih 70 orang profesor doktor. Mereka saya kasih tugas menggali apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah duduk ya, sesuai dengan visi misi yang saya sudah janjikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena itu visi misi yang dibawa kepada kampanye kita itu adalah janji. Kalau saya tidak tepati maka saya berdosa kepada kita semua. Ya. Itu sebabnya saya perintahkan untuk tim 70, kurang lebih 70 orang ya. Tim ahli. Nanti belum agama ini. Kita baru bicara soal ekonomi ya. Sosial budaya sambil berjalan. Bagaimana pemerintahan yang ada saat ini bisa mengangkat kembali ya, kemudian PAD bertambah, masyarakat tidak kemana-mana, masyarakat sehat dan lain sebagainya yang menuju sejahtera. Ini dalam konsep ya, dan saya sudah komunikasi banyak kepada kementerian-kementerian yang ada di pusat ya, baik pertama soal pertambangan, kedua soal pertanian, ketiga soal pariwisata ya. Ini banyak hal yang bisa dibawa dari Jakarta ke Sulawesi Utara. Karena mereka Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia 5 hari yang lalu beliau telepon saya, Julius tingkatkan pariwisata, Julius tingkatkan pengalaman hidupku. Yang ketiga, kita bangun Sulawesi Utara. Kalau kita berarti Pak Prabowo atau pusat dengan Solo, kan begitu kan? Kalau kamu bangun Sulawesi Utara, berarti saya sendiri. Tetapi kalau kita, berarti sama-sama. Nah, itu kalimat yang diucapkan Bapak Presiden 4 hari yang lalu beliau telepon saya. Ya, itu sebabnya saya suka. Yang pertama sebenarnya ada selamat ya atas, selamat ya, itu beliau ucapkan.
Mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan dan beliau tidak berhalangan, dalam sebelum tanggal 25 Desember ini beliau akan hadir di tengah-tengah kita di Sulawesi Selatan. Jangan cemburu, beliau dalam rangka mengucapkan selamat sama YSK. Ya. Dalam rangka mengucapkan selamat atas apa ya? Atas apa? Ya, atas nomor 1 lah. Ya kan nomor 1 ya. Ini tidak wakil kampanye, tetapi banyak hal Bapak Ibu dan silaturahmi itu banyak hal yang didapatkan. Betul nggak? Silaturahmi itu yang tadinya nggak pernah kenal jadi kenal, yang nggak pernah ketemu jadi ketemu. Betul nggak? Yang tadinya bagaimana sehat apa enggak ketemu sehat. Betul nggak? Banyak silaturahmi yang didapatkan dari silaturahmi, termasuk hari ini dari beberapa tempat, dari beberapa kelompok, ada SI, ada NU, ada Muhammadiyah bertemu kembali. Betul nggak? Dari beberapa partai bertemu kembali di sini. Inilah silaturahmi. Karena kemarin itu masa lalu, ya. Tinggalkan kita bergandengan tangan untuk saudara-saudara di